Ibrahim dan Abraham itu beda orang. Ada nggak yang berkata begitu? Iya kan? Baik itu yang Muslim maupun yang Nasrani. Yang Muslim karena nggak begitu paham kajian kebahasaan sehingga menyimpulkan Abraham dan Ibrahim itu beda orang. Yang Nasrani juga begitu. Bahkan ada saudara kita kaum Nasrani mengatakan Tuhan sendiri itu bicara dalam bahasa Ibrani. Nabi Nuh bicara dalam bahasa Ibrani, Musa bicara dalam bahasa Ibrani, semua bicara dalam bahasa Ibrani, termasuk Fir'aun pun bicara dalam bahasa Ibrani. Kenapa? Karena tertulis dalam bahasa Ibrani. Sama seperti saudara kita yang mengatakan semuanya itu bicara dalam bahasa Arab. Jadi sebetulnya yang salah siapa? Ini huruf Sameh, bahasa Arabnya Sin. Ini huruf Lamed, bahasa Arabnya Lam. Nah, saya bisa menerka kan? Jadi orang Yahudi itu menganggap kita ini masuk surga enggak? Masuk surga. Itu uniknya orang Yahudi itu begitu. Meskipun mereka tidak beriman pada Nabi terakhir, tapi mereka mengakui Muslim itu berhak mendapatkan pahala surga. Kenapa? Tidak menyembah berhala dan mengikuti hukum Ismail. Jadi kesimpulannya jelas bahwa Yahudi itu sebetulnya suku saja, bukan agama. Jadi Yahudi dan Yehuda itu merujuk pada tokoh sebenarnya, bukan berdasar pada identitas agama. Tapi kemudian sekarang bergeser menjadi identitas agama. Kalau begitu pertanyaannya, apakah Nabi Yakub itu beragama Yahudi? Pertanyaannya, apakah Bani Israel itu mengerti bahasa Arab seperti ini? Bukankah Bani Israel bukan orang Arab? Iya kan? Tapi kenapa di situ muncul versi bahasa Arab? Dan ketika Allah bicara kepada Nabi Isa, dia berkata demikian. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Itu bahasa Arab. Masalahnya semua ditampilkan dalam satu bahasa Arab. Tapi mereka sebetulnya bukan penutur bahasa Arab. Karena Allah sendiri berkata, walikulli qaumin had. Setiap umat itu ada sang penyeru, ada nabinya. Dan mereka bicara bilisani qaumi, dalam bahasa kaumnya, dalam bahasa masing-masing. Tapi kenapa dalam Al-Quran muncul dalam satu versi bahasa? Jawabannya sederhana. Karena Allah sendiri yang menerjemahkan dalam bahasa Arab itu. Makanya nanti di sini akan muncul ada sesuatu yang barangkali kita nggak paham, tapi baru kali ini kita akan diberikan pemahaman. Perhatikan di ayat ini. Ini Al-Quran ini. Ini bukan Al-Quran palsu. Ini Al-Quran. Perhatikan di situ, yang ada tanda warna beda itu. Dibaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang biasa kita baca itu wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dibaca Ibrahim. Tapi ini Quran tidak tertulis Ibrahim, tapi Ibrahim. Ini qiraah apa? Lihat di situ yang saya beri tanda kotak merah itu. Ini qiraah biriwayah Syu'bah. Kalau yang biasa kita baca ini bi qiraah
hafiz. Makanya kalau kita nggak tahu di sini sudah dibiasakan belum. Kalau di Surabaya sudah. Jadi misalnya sholat subuh sebelum sholat berjamaah, imam menghadap para makmum. Saya nanti akan baca qiraah Warsh. Nanti kalau Isya dia ngomong, saya akan membaca qiraah Syu'bah. Jadi umat diperkenalkan dengan qiraah yang kita kenal. Nggak tahu di sini sudah atau belum di Malang. Nah, kalau dikenalkan itu akan membuat cakrawala kita semakin luas. Pertanyaannya begini. Di sini tertulis Ibrahim. Sedangkan yang biasa kita baca itu tertulis Ibrahim. Ini sama-sama bahasa Arab, tapi beda dialek. Nabi menerima wahyu Quran itu dalam bahasa Arab, tapi beragam dialek. Makanya ada yang dibaca wadduhi wallaili idza saja. Ya kan? Boleh nggak itu dibaca di dalam sholat? Boleh. Cuma kalau umat belum paham, jangan coba-coba baca itu. Nanti jadi masalah. Harus diberikan penjelasan dulu. Jadi misalnya, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini bacaan Warsh. Kalau wadduhi wallaili idza saja, ini bukan Warsh, ini bacaan imam yang lain. Nah, ada 7 qiraah. Nah, kembali ke sini. Kalau ini dibaca Ibrahim atau dibaca Ibrahim, figurnya itu beda atau sama? Sama. Hanya cara melafalkan yang berbeda. Satu bahasa, beragam dialek. Dari sini nanti kita akan paham kenapa dalam bahasa Ibrani terbaca nama bukan Ibrahim tapi Avraham. Nah, di mana itu? Misal, saya ambil contoh di sini. Nah, ini. Ini bukan kitab Taurat ini. Ini kitab Al-Qur'an dalam terjemahan bahasa Ibrani. Lihat itu, yang saya beri tanda kotak itu. Cara bacanya sama dari kanan ke kiri. Ini kalau dibaca Amru ni'abud Eloheicha Veloah aboteicha Avraham Ismail wa Yitzhak. Tuh, muncul nama siapa di sini? Bukan Ibrahim, tapi tertulis apa? Avraham. Jadi kalau Quran diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, tetap muncul nama Avraham, bukan nama Ibrahim. Dari sini akan kita bisa paham, Ibrahim, Abraham, ini terjadi lompatan dari Ibrahim ke Abraham. Tapi karena Quran menjelaskan ada nama Ibrahim, dari sinilah ada mediatornya. Ibrahim, Avraham. Tapi kalau dari Ibrahim ke Abraham ada lompatan, atau dari Abraham ke Ibrahim ada lompatan. Tapi karena ada mediatornya dan itu Quran juga menyebut Ibrahim, maka di situ ada semacam mata rantai. Abraham, Ibrahim. Ya kan? Disitulah keilmiahan Quran semakin terbukti. Seandainya tidak ada qiraah Ibrahim, masih ada apa? Gap. Makanya biasanya orang-orang yang tidak paham kajian kebahasaan, mereka mengatakan begini, Ibrahim dan Abraham itu beda orang. Ada nggak yang berkata begitu? Iya kan? Baik itu yang Muslim maupun yang Nasrani. Yang Muslim karena nggak begitu paham kajian kebahasaan, sehingga menyimpulkan Abraham dan Ibrahim itu beda orang. Yang Nasrani juga begitu. Bahkan ada saudara kita kaum Nasrani mengatakan Tuhan sendiri itu bicara dalam bahasa Ibrani. Nabi Nuh bicara dalam bahasa Ibrani.
Musa bicara dalam bahasa Ibrani, semua bicara dalam bahasa Ibrani, termasuk Fir'aun pun bicara dalam bahasa Ibrani. Kenapa? Karena tertulis dalam bahasa Ibrani. Sama seperti saudara kita yang mengatakan semuanya itu bicara dalam bahasa Arab. Jadi sebetulnya yang salah siapa? Dua-duanya salah. Kenapa? Nggak paham kajian kebahasaan. Nah, nanti dari sini akan kelihatan nih, sebenarnya apakah betul Ibrahim itu beragama Yahudi? Atau Nabi Yakub beragama Yahudi? Atau semua anak-anak Nabi Yakub yang 12 orang itu beragama Yahudi? Ini kan harus terjawab itu. Kalau nggak terjawab, bermasalah. Maka mau tidak mau harus kembali pada Al-Quran dulu lebih awal. Nah, sebelum ke sini, lihat di sini. Di sini tertulis, lihat ya yang pakai tanda kuning itu. Saya kalau tunjuk kursor di sini nggak kelihatan di situ ya. Saya kalau berdiri bisa. Nah. Ini loh. Ini nama Abraham. Ini kalau dibacakan, Ameru ne'abud. Mereka berkata, Ameru, mereka berkata, ne'abud Eloheiha. Kami menyembah Tuhanmu, Eloheiha. Veloah avoteiha. Dan kami menyembah Tuhan nenek moyangmu. Ini percakapan antara Nabi Yakub dengan putra-putranya. Siapa nenek moyang dimaksud itu? Ibrahim atau Ibrahim. Ismail, kemudian wa Yitzhak dan juga Ishak. Keloah ehad, Tuhan yang satu, ehad. Kalau bahasa Arabnya ahad. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut ehad. Wa anu lo muslimim. Lihat di sini. Dan kami ini adalah orang-orang yang muslim. Muslimim. Ini huruf mim. Bahasa Arabnya apa? Mim juga. Ini huruf same, ini huruf waf. Bahasa Arabnya waw. Waf, waw. Ini huruf sameh. Bahasa Arabnya sin. Ini huruf lamet. Bahasa Arabnya lam. Nah, Ustaz bisa menerka kan? Ini huruf mim. Bahasa Arabnya mim. Ini huruf yod. Bahasa Arabnya? Nah, ketahuan kan? Itulah indahnya belajar bahasa. Yod jadi ya. Ini huruf mim sofit. Mim yang belakang. Bagian belakang. Kita menyebutnya juga mim. Kalau dibaca muslimim. Kalau bahasa Arabnya apa? Jadi kalau begitu Nabi Yakub, kemudian Ibrahim atau Abraham, kemudian Ismail, kemudian Yitzhak, mereka ini muslim atau bukan? Muslim. Ini bahasa Ibrani. Jadi kalau begitu, iya muslim. Dalam arti apa? Pasrah total kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, patuh pada hukum-hukum Tuhan. Ada dua kunci. Pertama, percaya pada satu Tuhan, ya kan? Konteksnya di situ percaya pada satu Tuhan. Ini kepasrahan total. Hanya satu yang berhak untuk disembah. Ini dalam konteks muslimin. Nah, lalu pertanyaannya begini, apakah muslim itu ketika mendapatkan hukum-hukum Tuhan, ini ada meeting point antara keyakinan Yahudi dengan keyakinan muslim itu sendiri? Jawabannya iya. Kalau di dalam Islam, agama para nabi disebut muslim. Ibrahim pun disebut muslim. Tapi ingat, Ibrahim itu menerima Taurat. Pertanyaannya,
Kitab Taurat itu diturunkan kepada siapa? Nabi Musa kan? Iya kan? Orang Yahudi pun tahu kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Tapi ingat, di dalam kitab Taurat sendiri, Abraham itu menerima Taurat. Kalau begitu Taurat yang dimaksud itu apa? Sehingga saya simpulkan begini, Abraham itu Muslim atau Ibrahim itu Muslim yang menerima kitab Taurat. Dari mana itu datanya? Nah, dari sini. Ini kalau dibaca, ini sebetulnya ada teks yang lebih lengkap. Tapi lihat di sini. Nah, yang paling atas tuh. Ya, ini kalau dibaca, ini huruf tet, kalau Arabnya huruf ta. Ini huruf waf, kalau Arabnya waw. Ini huruf resh, Arabnya. Nah, ini huruf tet, bahasa Arabnya ta. Ini huruf yod, bahasa Arabnya ya. Ini kalau dibaca torotai. Dari kata apa? Dari kata Torah. Nah, teks lengkapnya seperti apa? Lihat di sono. Nah, itu ada teks Inggrisnya kan? Tinggal dicek saja. Nah, kalau di sini, kalau saya baca itu lebih lengkap. Kitab yang disebut kitab Kejadian ya, pasal 26 ayat yang kelima. Di sini disebutkan Shema Abraham, maksudnya Abraham telah mendengar. Shema Abraham. Bekoli, arti harfiahnya firmanku. Ibrahim mendengar firmanku. Bekoli. Wishmor mishmarti, dan menjaga perintah ketetapan-ketetapanku. Mizwotai, hukum-hukumku atau perintah-perintahku. Hukotai, ketetapan juga. Wetorotai, dan torat-toratku. Jadi di sini ada meeting pointnya begini. Bagi orang Yahudi, Nabi Ibrahim itu menerima Torat-Torat. Tapi mereka juga percaya Nabi Musa menerima Torat. Tapi Toratnya Ibrahim itu beda dengan Toratnya Nabi Musa. Sementara kalau dalam Islam sendiri, Ibrahim itu disebut Muslim. Jadi kalau begitu Nabi Ibrahim itu Muslim yang menerima kitab Taurat. Ini aspek bahasa sebetulnya. Jadi emang anehnya itu bukan negatif ya, positif. Kalau kita nggak paham bahasa, sulit memahami ini. Kenapa dalam Al-Quran itu Ibrahim disebut Muslim? Karena dia pasrah atas ketetapan hukum-hukum Tuhan. Makanya disebut Islam. Dan itu pun konteksnya bahasa Arab. Tapi apakah Ibrahim orang Arab waktu itu? Bukan. Ibrahim itu disebut musta'ribah. Orang yang bukan Arab tapi diarabkan. Jadi kalau bahasa Arab memang disebut Islam. Tapi dia menerima Taurat. Tapi kalau kita tanya sama orang Yahudi, loh, apakah betul Nabi Ibrahim menerima Taurat? Mereka pasti jawabnya begini, bukan Tauratnya Nabi Musa, tapi Taurat sebelum Tauratnya Musa. Taurat itu arti harfiahnya hukum. Apa arti hukum? Ya perintah-perintah. Kalau dalam Al-Quran disebut suhuf. Makanya disejajarkan kan, suhufi Ibrahim wa Musa. Dan istilah Taurat itu apakah bahasa Arab? Bukan. Itu bahasa Ibrani. Jadi Taurat itu bahasa Ibrani. Sedangkan Islam itu bahasa Arab. Jadi ringkasnya kalau begitu, agama Yahudi itu sebetulnya Islam juga. Awalnya itu Islam, tapi Islam kuno. Jadi Yahudi itu sebetulnya Islam kuno. Nah kita ini Islam yang modern.
karena diturunkan kepada nabi yang terakhir. Jadi Nabi Adam itu ya Islam, Nabi Nuh ya Islam, tapi Islam yang par excellence, yang paling sempurna itu dipamungkasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bertentangan dengan aspek teologis. Cuma kalau dalam bahasa Ibrani dia disebut menerima Torah. Torah itu artinya hukum. Kalau bahasa Yunani dia disebut Torah, disebut nomos. Nomos itu artinya apa? Hukum. Hukum artinya. Jadi jelas di situ kenapa kita bisa menyimpulkan bahwa Ibrahim itu Muslim, ya karena pasrah kepada ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, dan mengakui Tuhan itu satu. Orang-orang Yahudi juga mengajarkan Tuhan itu satu. Kalau kita menyebutnya Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Sedangkan mereka sampai hari ini menyebutkan apa? Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai Echad artinya Tuhan itu satu. Kalau Tuhan itu satu, boleh nggak dibuatkan patungnya? Nggak boleh. Boleh nggak dibuatkan gambarnya? Tidak boleh. Makanya kalau kita pernah ke luar negeri, itu kalau orang Yahudi tidak menemukan tempat ibadah sinagoga, mereka diizinkan untuk sembahyang di masjid. Dan mereka mengakui umat Islam itu menyembah satu Tuhan yang sama seperti mereka, dan mereka layak, maksudnya kita ini, bagi mereka disebut layak menerima olam hawa. Apa itu? Pahala akhirat. Itu keyakinan Yahudi sampai hari ini. Jadi orang Yahudi itu menganggap kita ini masuk surga enggak? Masuk surga. Itu uniknya orang Yahudi itu begitu. Meskipun mereka tidak beriman pada Nabi terakhir, tapi mereka mengakui Muslim itu berhak mendapatkan pahala surga. Karena apa? Tidak menyembah berhala dan mengikuti hukum Ismail yang diterima oleh Ismail dan mengikuti imannya Ibrahim. Makanya mereka mengakui juga bahwa yang namanya kaum Ismail itu sejajar dengan kaum Israel dalam arti menerima ketetapan hukum itu. Cuma kalau kita menganggap mereka ini tidak bisa menerima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ada masalah krusial. Apa itu? Nabi kita keturunan Nabi Ismail. Mereka menginginkan dari keturunan Ishak. Itu masalah yang krusial. Lagi-lagi persoalan apa? Nasab. Nasab yang lebih mulia itu siapa? Nah, di situ. Tapi Allah punya rancangan sendiri, ya kan? Nah, kembali ke sini. Jadi kalau begitu disimpulkan, kalau Nabi Ibrahim itu Islam menurut pandangan Quran, tapi Nabi Ibrahim itu menerima Taurat menurut pandangan Yahudi. Artinya hukum. Sama seperti Islam, pasrah, submission, pasrah total pada tauhid, ketentuan Tuhan sendiri. Nah, kalau begitu Nabi Yakub juga sama, Muslim juga. Makanya disebut ha-muslimim, orang-orang yang berislam. Tapi kenapa sekarang disebut sebagai Yahudi? Sebetulnya Yahudi itu istilah yang disandarkan pada komunitas. Komunitas apa? Yehuda. Jadi ada dua kerajaan besar sebetulnya. Ada yang disebut kerajaan Yehuda, ada kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda itu yang dipimpin oleh Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman itu di bagian selatan. Kalau Israel di bagian utara. Semuanya itu mengaku dirinya sebagai Bani Israel. Kemudian setelah kerajaan itu pecah, ya, kemudian mengalami pengasingan, mereka kemudian dikenal sebagai orang-orang Yahudut. Apa itu Yahudut? Orang yang mengikuti imannya kaum Yehuda. Jadi disandarkan pada nama suku sebetulnya. Kalau Islam ini disandarkan kepada apa? Nama orang? Bukan. Nama suku? Bukan. Disandarkan pada apa? Disandarkan pada ketetapan
Allah sendiri menyebut Islam, substansinya Islam. Dan kalau substansinya Islam, berarti tidak boleh disandarkan atas nama pribadi atau atas nama suku. Itulah Islam yang kita kenal hari ini. Makanya di ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Islam. Jadi orang barat kalau menyebut kita ini bukan Islam. Orientalis menyebut kita ini bukan Islam, tapi apa? Muhammadan. Apa itu? Agama, ajaran Muhammad. The Muhammadan. Disandarkan sama seperti Christianity. Nah, itu menyebut pada tokoh Christ atau Yesus Kristus itu. Makanya orang yang disebut Christian. Jadi mereka ini mencoba untuk menyamakan, sebetulnya nggak bisa sama. Karena yang satu atas nama identitas personal, Islam bukan atas nama identitas personal, tapi sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Quran sendiri. Jadi kesimpulannya jelas bahwa Yahudi itu sebetulnya suku saja, bukan agama. Tapi karena agama itu dipeluk oleh suku itu, makanya dikenal dengan sebutan agama Yahudi. Maksudnya itu agama orang Yahudi diringkas menjadi agama Yahudi. Jadi istilah Yahudi itu sekarang ada beberapa sandaran. Yahudi sebagai agama, ya agama Yahudi. Yahudi sebagai suku, ya suku Yehuda. Yahudi sebagai bahasa, ya berarti bahasa Ibrani, ya kan? Yahudi sebagai bangsa, ya bangsa Israel sekarang itu. Jadi Yahudi dan Yehuda itu merujuk pada tokoh sebenarnya, bukan berdasar pada identitas agama, tapi kemudian sekarang bergeser menjadi identitas agama. Kalau begitu pertanyaannya, apakah Nabi Yakub itu beragama Yahudi? Bukan. Karena Yahudi itu merujuk pada Yehuda, sedangkan Yehuda keturunan dari Yakub. Quran itu jelas. Maka na Yahudiyan wala Nasraniyan. Jelas. Jadi mereka-mereka yang para nabi ini memang lebih awal. Tidak mungkin dia beragama Yahudi sementara dia melahirkan Yehuda. Iya kan? Jadi bahasa Quran itu bahasa logis sebenarnya. Bahasa yang sangat-sangat logis. Jadi semua para nabi itu beragama Islam, tapi dalam konteks bahasanya masing-masing. Makanya sekarang ini kita mencoba menelusuri. Semua agama ini sudah eksis hari ini di depan kita. Agama macam-macam. Tapi sumbernya itu akan kelihatan bahwa memang sebenarnya itu Islam. Sebenarnya. Bukan hanya Yahudi saja yang Islam, semua. Buktinya apa? Bishem Adonai Harahaman Harahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim.